Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, kembali lagi bersama saya Mail Elek. Terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe juga saya mohon di subscribe ya. Biar tambah semangat saya ini bikin video-videonya ya. Banyak sekali tutorial-tutorial dan tip-tip yang akan saya bagikan di video-video selanjutnya. Oke, kali ini kita mau mengulas apa itu penyiraman jamur ya. Penyiraman yang biasanya dilakukan para pembudidaya jamur yang setiap harinya itu loh. Sebenarnya siraman itu yang seperti apa yang bagus. Oke, kita lanjutkan masuk kumbung dulu ya. Ini lagi di kebun. Ini sawahnya tetangga. Ini saya mau panen ya. Bawa peralatan. Kita masuk kumbung dulu ya. Assalamualaikum ahlil kumbung. Nah, ini sudah ada teman kita. Oke, Mas Aprianto yang mau panen. Nah, ini sebelum kita bahas masuk ke penyiraman backlog ya, penyiraman backlog apa penyiraman jamur ya. Nah, kita harus paham dulu ya. Ini biasanya saya panen dulu. Ini jam berapa? Jam 11-an ya. Ini dipanen dulu jamurnya. Kalau sudah panen baru kita siram. Jangan dibalik ya. Kalau disiram dulu baru dipanen, ini sangat-sangat tidak dianjurkan. Nanti rusak jamurnya ya. Ini kita lihat calon-calon rupiahnya dulu ya. Oke, kita lanjutkan bahas penyiraman jamur. Jadi menurut saya sendiri penyiraman itu fleksibel atau kondisional, atau bahasa sederhananya ya sak butuhe. Nah, sak butuhe jamur, bukan sebutuhnya kita ya. Jamurnya butuh disiram atau tidak, backlognya butuh disiram atau tidak. Nah, ini kita mesti paham dulu. Jadi penyiraman yang dilakukan setiap hari itu melihat kondisi satu, cuacanya cenderung cerah, bisa dilakukan penyiraman. Terus kalau cuacanya mendung atau hujan atau gerimis, kalau bisa jangan dilakukan penyiraman dulu. Terus yang kedua, lihat kondisi jamur seperti ini ya. Ini sudah tua, tidak boleh disiram, nanti kualitasnya akan turun. Nah, ini banyak hama biasa ya. Jamur tumbuh mesti ada hama. Kalau enggak tumbuh enggak ada hama. Itu sudah bojonya ya, bojonya guys. sudah jodohnya. Jadi setiap tanaman tuh pasti ada hama. Kembali lagi ke penyiraman. Jadi kalau jamurnya ini sudah tua, siap panen, tidak boleh disiram. Kecuali jamurnya ini kering, sangat kering, boleh dilakukan penyiraman. Terus yang ketiga, penyiraman ini untuk menjaga permukaan backlog. Nah, ini belum saya buka ya, karena masih nunggu panen pertama. Jadi saya biarkan seperti ini saja, cuma lepas cincin. Nah, seperti ini. Terus langsung saya scatter bagian belakang. Sat. Nah, ini tumbuh. Nah, bagian belakang. Yang bagian depan mana? Nah, ini tumbuh bagian depan. Nah, ini diharapkan bisa tumbuh dari belakang, dari depan. Gitu ya Mas Pria. Oke, siap. Nah, ini yang untuk backlog baru. Ini backlog yang sudah di atas 1 bulan. Nah,
Yang penyiraman untuk menjaga kelembapan backlog itu penyiraman wajib masuk di permukaan backlog. Biar apa? Biar permukaan ini tidak mengering. Jadi penyiraman yang kita lakukan ini membantu menjaga kelembapan di permukaan backlog. Ini kemarin sudah tumbuh, baru istirahat panen. Gitu ya. Jadi penyiraman itu dikondisikan untuk apa? Nah, satu untuk cuaca. Jadi cuaca kalau lagi mendung, lagi banyak hujan, gerimis, nggak usah disiram, nanti malah merusak jamur. Terus kedua untuk membantu pertumbuhan jamur, yaitu apabila jamur masih kecil. Jadi saya biasanya nyiram itu begini ya. Ini kan habis panen semua, nanti ya dipanen baru saya siram. Nah, ini sangat membantu sekali untuk pinhead yang masih kecil. Apabila terkena air, dia akan cepat sekali tumbuhnya. Pertumbuhannya sangat cepat sekali kalau dibantu dengan penyiraman. Jadi yang sebenarnya disiram itu bukan jamur yang gede, tapi jamur yang baru kecil-kecil tumbuh, masih kanak-kanak. Ini dibantu sama penyiraman biar cepat gede gitu. Nah, sekarang sudah selesai panen, backlognya sudah gundul. Jamurnya sudah habis. Ini ya sudah habis. Hasilnya mana bang? Ini alhamdulillah hasilnya ya. Dapat berapa ini kira-kira ya? Kira-kira saja ya. Itu kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kurang lebih dapat 30-an kilo lah ya. Alhamdulillah dari berapa backlog ini ya, 5 ribuan backlog. Yang 1000 baru mulai tumbuh, itu yang bagian sana ya. Saya lihatkan dulu ya. Ini kurang lebih ada 900 backlog ya, satu rak ya, 900 backlog. Kalau yang ini dari sini sampai ke sana kurang lebih ada 4000-an, 4000 kurang sedikit. Dan yang bagian sana ini sudah afkir, tadi dapat 2 kiloan, besok mau dibuang ya. Nah, alhamdulillah dapat. Pokoknya lumayan ya mas ya, buat ngopi-ngopi ya mas ya. Oke, kita langsung ke ini. Besar loh mas bro, diambil toh ya. Aduh kelewatan. Ini jamurnya sama elelek seperti ini ya. Kalau masih kurang gede ya nanti bikin sendiri saja. Sekarang kita proses penyiraman. Di sini kan di kebun ya, tidak ada listrik. Ada sih, cuman mungkin agak lumayan berat nanti biayanya. Saya menggunakan pompa diesel. Saya pakai diesel nyiramnya. Pompanya pakai diesel, tidak pakai Sanyo atau jet pump atau apa. Wes saya nyiram. Ini backlog yang kontam. Jadi jangan kira saya tidak punya log kontam ya. Oh saya punya loh. Ini tapi besok mau dibuang. Sekarang kita menuju ke dieselnya dulu, pompanya dulu. Bisa ngonek kan mas? Ya. Ngonekkan itu. Nah ini di kumbung yang kedua, ini belum sama sekali belum ada yang panen. Ini baru proses pembukaan. Ini masih ditutup. Ini belum diapa-apain. Dan gini ya, untuk backlog yang masih belum siap tumbuh, nggak usah diapa-apain, nggak usah disiram, nggak usah diapa-apain ya. Nanti kalau full saja, sudah full, barulah kita proses perawatan. Nggak bisa mas? Aduh, mas bentar tuh yo, bentar tuh yo. Sudah. Ini kebantaran mas, mumbul loh. 1, 2, 3.
Oke, kita sekarang mau nyiram-nyiram. Saya kasih videonya biar teman-teman yang mungkin belum mengerti secara gamblang tentang penyiraman backlog. Dari sana Mas. Ini ya. Jadi seperti yang tadi ya, penyiraman itu dikondisikan sama cuaca. Terus yang kedua dikondisikan sama kondisi backlog, biar backlog ini tetap terjaga kelembapannya. Terus penyiraman juga bisa membantu dan sangat membantu sekali untuk jamur yang masih kecil. Jadi seperti ini kan. Nah, jamur ini sekarang ya 24 jam yang akan datang, ketika sudah disiram seperti ini, dia akan cepat sekali tumbuhnya. Mungkin besok ini sudah bisa dipanen. Jadi sangat membantu sekali biar pertumbuhan jamur yang kecil-kecil, pinhead yang masih remaja, masih bocil-bocil gitu, biar cepat gede. Dan ada satu lagi yang namanya penyiramannya, ada satu lagi ya, selain yang tak sebutkan tadi, yaitu penyiraman untuk pencucian backlog, pencucian dari hama, dari efek yang ditimbulkan hama. Seperti mana ya backlognya ya? Nah, seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini backlog baru tapi sudah diserang oleh gurem. Nah, ini yang disebut gurem. Nah, ini belum masuk di perawatan ya. Nanti setelah nunggu panen ini selesai, panennya raya ini selesai. Ini kan baru panen pertama. Jadi mungkin ya semingguan lagi ini kita buka semua, buka melebar gitu ya. Seperti teman-temannya, baru dilakukan yang namanya penyiraman untuk mencuci. Jadi ini dicuci nanti. Ini kan ada pembusukan yang coklat ini karena akibat tuh serangganya kan banyak. Ini biar rontok, biar bersih. Nah, kalau kita cuci tempatnya bersih ya, dicuci bersih ya, otomatis ya mungkin telurnya atau indukannya ini diharapkan bisa keluar dari permukaan backlog. Setelah itu baru kita mainkan SPC ini untuk membantu permukaan backlog agar tidak mudah diserang hama. Walaupun nantinya tetap ada, apalagi gumbungnya seperti gumbung saya ini, lokasinya di dekat-dekat sawah. Ini banyak sekali hama yang sering masuk ke dalam gumbung dan merusak backlog. Maka hati-hati kalau kita punya gumbung yang ada di lokasi persawahan, perkebunan. Ini hamanya sangat lumayan ganas kalau menurut saya ya. Tapi asal kita perawatannya benar, sigap, kita ngerti apa yang mesti kita lakukan, ya insya Allah jamurnya tetap subur. Ya, nyatanya saya juga bisa, walaupun di tempatnya lingkungan saya juga banyak hama gitu kan. Habis ya Mas? Habis. Air minumnya habis Mas. Oh ya ya. Oke Mas, saya tunggu ya Mas. Soalnya masuk YouTube loh Mas. Ini ya untuk backlog yang sudah dibuka. Nah, air dari semprotan ini harus bisa masuk ke sini. Walaupun nempel sedikit tidak apa-apa, yang penting masuk. Ini untuk membantu menjaga kelembapan di permukaan backlog. Kalau ini kering, kalau permukaannya ini sudah mengering, kering karena penyiramannya kurang di area permukaan ini atau karena apa, ini backlog akan malas sekali untuk tumbuh. Ya logikanya kan sederhana. Jamur itu kan bisa tumbuh karena ada air ya.
kalau permukaan backlog ini mengering, gak ada airnya, otomatis miselium yang putih-putih ini kan mati. Ya kalau mati, ya dia ndak bisa jadi jamur kan gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau permukaannya kering, jamur akan susah tumbuh, dan biasanya tumbuhnya itu malah di sela-sela plastik seperti ini. Ini menandakan di bagian tengah ini kadar airnya sudah sangat sedikit sekali, bahkan tidak ada. Maka dia tumbuhnya dari samping sela-sela plastik, karena di sini kelembapannya masih ada, tapi di permukaan sudah tidak ada. Maka dari itu biar backlog kita sergep panen, sergep tumbuh ya, rajin tumbuh gitu maksudnya, tetap produktif ya. Selain di kita punya SPJ, kita juga mesti paham alur cuaca, kondisi cuaca, terus kondisi kumbung, terus kondisi backlog juga, dan kita bisa melakukan penyiraman sesuai kebutuhan backlog, sesuai kebutuhan jamur, dan bisa sesuai dengan kebutuhan cuaca, mengimbangi cuaca gitu maksudnya ya, biar ya itu jamurnya biar subur gitu. Ini saya lakukan penyiraman ini saya satu hari ya maksimal 1 kali. Untuk musim ini walaupun panas ya, biasanya 1 hari cukup, 1 kali cukup dalam 1 hari. Nah ketika cuacanya mendung atau beberapa hari banyak hujan, saya tidak nyiram sama sekali. Bahkan sampai kemarin sampai 2 minggu saya tidak nyiram ya. Kemarin 1 minggu baru nyiram 2 kali ini ya, karena kondisinya sudah mulai anget-anget lagi, cuacanya panas, jadi sudah dilakukan penyiraman. Tapi 1 kali 1 hari penyiraman ini ya kembali lagi ya, dikondisikan sama keadaan kumbung kita masing-masing. Jadi saya tidak menganjurkan 1 hari 1 kali, tidak. Saya juga tidak menganjurkan 1 hari 3 kali, tidak. Jadi dikondisikan ya, seperti apa kumbung kita, seperti apa backlog kita, dan seperti apa jamur kita ya. Nanti itu yang akan menentukan ritme penyiraman di setiap kumbung kita masing-masing. Jadi begitu ya. Video kali ini mungkin bisa membantu teman-teman sesama pembudidaya jamur untuk tetap bisa merawat backlog agar panennya bisa seperti ini. Ya. Dari saya mungkin apabila banyak salah kata terutama, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.